Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Tantina Hriati, SEMAKS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin mempresentasikan bab 15 mengenai ekuitas. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Wilaksono dengan NPM 24013010296. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan nomor NPM 134. Perkenalkan, nama saya Katrin Mandapisono, NPM 159. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fania Trisha Finitias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan. Modal perusahaan adalah dana atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai modal dasar untuk menjalankan usaha dan operasionalnya. Modal ini dapat berupa uang, aset, dan atau sumber daya lainnya yang berfungsi sebagai kekayaan yang dikelola perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, untuk penjelasan secara singkatnya, modal perusahaan ini semua kekayaan yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana dalam kegiatan bisnisnya, baik berupa modal disetor, laba ditahan, maupun modal lainnya yang berfungsi untuk mendukung sebuah kelangsungan usaha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai formulir perusahaan. Ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh hukum perusahaan. Lalu yang kedua ada penggunaan sistem berbagi. Yang ketiga ada pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Kita langsung next ke penjelasan yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini ada hukum perusahaan. Nah, siapapun yang ingin mendirikan perusahaan pada umumnya harus menyerahkan akta pendirian kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara tempat berdirinya badan usaha tersebut. Nah, setelah memenuhi persyaratan, instansi pemerintah tersebut menerbitkan piagam perusahaan yang dengan demikian mengakui perusahaan tersebut sebagai badan hukum. Oke, kita next penjelasan yang kedua, yaitu ada sistem berbagi. Jadi, dalam sistem berbagi ini, ekuitas dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham dalam satu kelas saham tertentu. Setiap saham sama persis dengan setiap saham lainnya. Jumlah saham yang dimiliki menentukan kepemilikan masing-masing pemilik. Jika suatu perusahaan memiliki saham biasa yang terbagi dalam 1000 lembar saham, seseorang yang memiliki 500 lembar saham mengendalikan setengah dari kepemilikan sahamnya. Seseorang yang memegang 10 lembar saham memiliki 1/100 dari saham tersebut. Kita langsung lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu ada berbagai kepentingan kepemilikan. Nah, di setiap perusahaan, satu kelas saham harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Kelas saham ini disebut saham biasa. Saham biasa itu mewakili kepentingan perusahaan yang tersisa, menanggung resiko kerugian tertinggi, dan menerima manfaat dari keberhasilan. Nah, mereka ini tidak dijamin dividen maupun aset setelah pembubaran. Namun, pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan cenderung memperoleh keuntungan terbesar jika perusahaan tersebut sukses. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen ekuitas. Jadi, ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Nah, ekuitas sendiri sering diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan ke dalam 6 kategori yang sudah saya tampilkan di PPT ini. Yaitu yang pertama, modal saham. Lalu yang kedua, premi saham. Ketiga, laba ditahan. Keempat, ada akumulasi pendapatan komprehensif lain. Kelima, saham treasury. Keenam, ada kepentingan non-pengendali. Kita langsung next ke yang pertama, yaitu modal saham. Nah, modal saham ini adalah tanda penyertaan atau bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Modal ini berupa saham yang diterbitkan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bukti dana yang disetorkan ke perusahaan. Modal saham mencerminkan bagian kepemilikan atas perusahaan dan biasanya terdiri dari saham biasa dan saham preferred.
Lalu selanjutnya ada premi saham. Nah, premi saham ini tuh selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham pada saat penerbitan. Nah, premi ini menunjukkan tambahan dana yang dibayarkan pemegang saham di atas nilai nominal saham dan dicatat sebagai bagian dari ekuitas selain modal saham. Lalu yang selanjutnya ada laba ditahan. Nah, pada laba ditahan atau biasa kita sebut dengan retained earnings, laba ditahan ini akumulasi keuntungan bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tapi ditahan untuk membiayai kegiatan perusahaan selanjutnya seperti ekspansi atau investasi. Lalu selanjutnya ada akumulasi penghasilan komprehensif lain. Nah, akumulasi penghasilan komprehensif lain sendiri yaitu pendapatan atau kerugian yang belum diakui dalam laba rugi tetapi mempengaruhi ekuitas, seperti perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual, selisih kurs penjabaran laporan keuangan asing, atau keuntungan atau kerugian aktuaria pada program pensiun. Selanjutnya ada saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham dan dicatat sebagai pengurang ekuitas. Saham ini tidak memiliki hak suara dan tidak menerima dividen. Lalu selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali ini adalah bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh entitas induk. Ini menunjukkan kepemilikan pihak ketiga pada anak perusahaan dan harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai penerbitan saham. Yang pertama ada saham nilai nominal, yaitu terdiri dari dua akun, yaitu ada saham preferensi atau saham biasa dan juga akun share premium. Yang kedua ada saham yang diterbitkan dengan efek lain. Ada dua metode, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Langsung masuk ke penjelasannya saja. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai saham preferensi atau saham biasa. Bersama-sama kedua akun saham ini mencerminkan nilai nominal saham yang diterbitkan perusahaan. Perusahaan mengkredit akun-akun ini saat pertama kali menerbitkan saham. Perusahaan tidak akan membuat entry tambahan dalam akun-akun ini, kecuali jika menerbitkan saham tambahan atau menariknya. Lalu yang kedua ada share premium. Nah, akun ini itu menunjukkan kelebihan nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan setelah dibayarkan. Kelebihan nilai nominal tersebut menjadi bagian dari premi saham perusahaan. Pemegang saham individu tidak memiliki klaim yang lebih besar atas kelebihan nilai nominal tersebut dibandingkan semua pemegang saham lain dari kelas saham yang sama. Baik, langsung ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai metode. Yang pertama yaitu ada metode proporsional. Nah, untuk metode proporsional sendiri langsung saya jelaskan untuk cara penyelesaiannya. Yang pertama itu mengalokasikan $30.000 kedua kelas saham sebagai berikut yang telah ditampilkan pada slide PPT ini, yaitu nilai wajar biasa 1.000 dikali $20 sama dengan $20.000. Selanjutnya nilai wajar preferensi 1.000 dikali $12 sama dengan $12.000. Lalu di total ketemu $32.000 sebagai nilai wajar agregat. Nah, lalu dialokasikan ke biasa, yaitu $20.000 dibagi $32.000 dikali $30.000 sama dengan $18.750. Nah, lalu dialokasikan sesuai preferensi, yaitu $12.000 dibagi $32.000 dikali $30.000 sama dengan $11.250. Nah, untuk alokasi total dari keseluruhannya yaitu $30.000. Langsung next ke penjelasan selanjutnya, yaitu untuk metode inkremental. Untuk cara penyelesaiannya, Hogan mengalokasikan $30.000 pada dua kelas saham sebagai berikut. Nah, yaitu penerimaan sekaligusnya. Penerimaan keseluruhannya itu kan $30.000. Nah, lalu untuk dialokasikan ke biasanya itu 1.000 dikali $20, ketemunya $20.000 untuk saldonya. Lalu yang dialokasikan untuk preferensi yaitu $10.000. Nah, $10.000 ini kita dapatnya dari sisa, kan tadi penerimaannya $30.000. Lalu untuk dialokasikan ke biasanya itu $20.000. Nah, sisanya kan $10.000. Nah, itu dialokasikan untuk preferensinya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Slide selanjutnya itu yaitu non-par shares atau saham tanpa nominal. Nah, menerbitkan saham ini tuh menghindari kewajiban kontingensi yang mungkin terjadi jika perusahaan tersebut menerbitkan saham dengan nilai nominal dengan harga diskon. Nah, jika saham ini tuh tidak memiliki nilai nominal, perlakuan yang dipertanyakan mengenai penggunaan nilai nominal sebagai dasar nilai wajar ini tidak pernah muncul. Hal ini tuh menguntungkan ketika menerbitkan saham untuk aset tetap maupun aset tetap yang tidak berwujud. Kerugian utamanya saham tanpa nilai nominal ini tuh di beberapa negara itu mengenakan pajak yang tinggi atas penerbitan saham ini. Nah, saham ini tuh harus dicatat dalam akun pada harga penerbitan tanpa adanya premi saham yang juga dilaporkan. Namun pada beberapa negara itu mengharuskan saham tanpa nilai nominal ini tuh memiliki nilai yang ditetapkan. Nah, nilai yang ditetapkan yaitu nilai minimum, di mana itu perusahaan tidak dapat menerbitkan saham di bawah nilai tersebut. Contohnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai sebesar 5 euro pada harga 15 euro per saham secara tunai, maka perusahaan tersebut akan membuat entry sebagai berikut, yaitu cash di debit sebesar 15.000 euro pada share capital ordinary sebesar 10.000 euro dan juga share capital premium sebesar 5.000 euro. Yang selanjutnya yaitu share issue with other security atau lump sum sale, yaitu saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjualan sekaligus. Penjualan sekaligus ini tuh bagaimana cara mengalokasikan hasil di antara beberapa kelas sekuritas. Umumnya biasa menggunakan satu di antara dua metode, yaitu yang pertama, metode proporsional. Perusahaan itu mengalokasikan jumlah yang diterima secara sekaligus ke dalam kelas-kelas sekuritas secara proporsional. Contohnya, Miller menerbitkan 1000 lembar saham biasa bernilai $10 dengan nilai wajar $20 per lembar saham dan 1000 lembar saham preferred bernilai $10 dengan nilai wajar $12 per lembar saham dengan jumlah sekaligus $30.000. Nilai wajar saham biasa yaitu $20 dikalikan 1000 lembar saham sama dengan $20.000. Nilai wajar saham preferred yaitu $12 dikalikan 1000 lembar saham menjadi $12.000. Lalu nilai wajar agregat yaitu nominal nilai wajar saham biasa ditambahkan dengan nominal nilai wajar saham preferen yaitu $20.000 ditambah dengan $12.000 sama dengan $32.000. Nah, selanjutnya dialokasikan ke saham biasa yaitu nilai wajarnya tadi $20.000 dibagi dengan nilai wajar agregatnya sebesar $32.000 dikalikan dengan jumlah sekaligus yaitu $30.000 menjadi $18.750. Pengalokasian saham preferen juga sama caranya, yaitu $12.000 dibagi dengan $32.000 dikalikan dengan $30.000 sehingga hasilnya menjadi $11.250. Nah, total alokasi saham biasa dan saham preferen ini tuh ditambahkan sehingga menghasilkan nilai sebesar $30.000 untuk alokasi keseluruhan. Lalu yang kedua, metode incremental, yaitu saat perusahaan itu tidak dapat menentukan nilai wajar semua kelasnya. Perusahaan itu dapat menggunakan metode ini. Nah, perusahaan itu menggunakan nilai wajar sekuritas sebagai dasar untuk kelas yang diketahuinya dan mengalokasikan sisa pembayaran ke kelas yang nilai wajarnya itu tidak diketahui. Contohnya, Hogan menerbitkan 1000 lembar saham bernilai $10 dengan nilai wajar $20 per lembar saham dan 1000 lembar saham preferen bernilai nominal $10 yang tidak memiliki nilai wajar yang ditetapkan dengan jumlah sekaligus ini itu $30.000. Nah, caranya yaitu Hogan mengalokasikan $30.000 ini tuh ke dua kelas saham, yaitu penerimaan sekaligus sebesar $30.000 lalu dialokasikan ke saham biasa sebesar 1000 saham dikalikan dengan $20 menjadi $20.000. Nah, sisanya untuk alokasi preferen yaitu dengan mengurangi nominal keseluruhan tadi sebesar $30.000 dikurangi dengan alokasi ke saham biasa sebesar $20.000 yang menghasilkan $10.000 untuk saham preferen. Lalu yang selanjutnya, share issue in non-cash transaction atau saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Nah, perusahaan itu harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa ataupun properti selain kas pada nilai wajar atau nilai wajarnya dari barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut itu tidak dapat diukur dengan andal. Nah, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, yaitu menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Contohnya yang pertama yaitu Marlowe tidak dapat menentukan fair value dari patennya, tapi dia mengetahui fair value dari sahamnya sebesar 140.000 euro. Maka bisa dicatat dengan paten sebesar 140.000 di debit
pada share capital ordinary sebesar 10.000 dikalikan 10 euro per sahamnya, yaitu menjadi 100.000. Lalu ditambah dengan share premium ordinary yaitu sebesar 40.000, dari 140.000 dikurangi 100.000 tadi. Lalu yang kedua, Marlo tidak dapat menentukan fair value dari sahamnya, tapi dia itu mengetahui fair value dari patennya sebesar 150.000 euro. Maka bisa dicatat yaitu di debit paten sebesar 150.000 euro pada share capital ordinary 10.000 saham dikalikan dengan 10 euro per sahamnya, yaitu 100.000, dan share premium ordinary sebesar 50.000. Lalu yang ketiga, Marlo tidak dapat menentukan fair value dari sahamnya atau fair value dari patennya. Tapi konsultan independen itu mengetahui patennya sebesar 125.000 euro dari diskon yang diekspektasi dari arus kas, yaitu maka pencatatannya paten sebesar 125.000 euro ini di debit dikreditkan dengan share capital ordinary sebesar 10.000 dikalikan 10 euro menjadi 100.000, lalu share premium ordinary sebesar 25.000. Lalu yang selanjutnya adalah cost of issuing share atau biaya penerbitan saham. Nah, biaya penerbitan itu sama dengan biaya pembiayaan. Jadi, biaya penerbitan itu akan mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pembelian saham treasury. Untuk pembelian saham treasury ini terdapat menjadi dua metode pencatatan, yaitu metode biaya dan juga metode nilai nominal. Yang pertama ada metode biaya dengan mencatat saham treasury sebesar harga belinya, yang kemudian dilaporkan sebagai pengurangan total ekuitas. Lalu metode yang kedua adalah metode nilai nominal dengan mencatat saham treasury sebesar nilai nominalnya, kemudian dilaporkan sebagai pengurangan langsung dari modal saham. Kemudian pada slide ini saya akan membahas mengenai penjualan saham treasury. Jadi saham treasury ini bukanlah aset melainkan kontra ekuitas. Kemudian tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi dari transaksi dengan pemegang saham sendiri. Dan yang terakhir, selisih harga jual dengan harga beli dicatat dalam akun ekuitas premi saham treasury. Nah, yang selanjutnya adalah penarikan saham treasury. Nah, ketika saham treasury ini ditarik, saham tersebut tidak dapat lagi dijual dan ditarik. Nah, akibatnya jumlah saham berkurang secara permanen, yang menyebabkan sisa saham yang beredar mewakili persentase kepemilikan pemegang saham yang lebih besar, termasuk dividen dan laba. Nah, akuntansinya ini mirip dengan penjualan saham treasury, tetapi bedanya itu perusahaan akan mendebit akun ekuitas yang terkait, seperti modal saham biasa atau agio saham. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini menguraikan bagaimana perusahaan akan mendistribusikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, kebijakan ini merinci secara spesifik tentang pembayaran dividen, termasuk seberapa sering, kapan, dan berapa banyak dividen yang didistribusikan. Nah, ada beberapa alasan utama perusahaan tidak membagikan seluruh laba ditahan sebagai dividen. Yang pertama, untuk menjaga perjanjian dengan kreditor. Nah, kreditor ini sering memberi syarat bahwa perusahaan itu harus menyimpan sebagian laba untuk memastikan ada aset yang cukup sebagai jaminan pembayaran hutang. Nah, hal ini membuat laba ditahan menjadi semacam pelindung tambahan bagi kreditor. Yang kedua, karena pembatasan saham treasury. Nah, jika perusahaan melakukan buyback atau membeli kembali sahamnya, maka laba ditahan sebesar biaya saham treasury yang dibeli tidak boleh dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga adalah membiayai pertumbuhan atau internal financing. Perusahaan sering menahan laba untuk investasi kembali ke dalam bisnis, misalnya ekspansi pabrik, pembelian aset, atau riset dan pengembangan. Nah, hal ini itu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau utang atau penerbitan saham baru. Yang keempat, menstabilkan pembayaran dividen. Nah, dividen ini biasanya diharapkan stabil dari tahun ke tahun. Dengan menahan laba pada tahun yang baik, perusahaan ini bisa tetap membayar dividen ini pada tahun yang kurang menguntungkan pun. Yang terakhir, membangun cadangan atau buffer terhadap resiko. Laba ditahan juga bisa dipakai sebagai bantalan terhadap kerugian di masa depan atau kesalahan dalam perhitungan laba. Hal ini tuh agar memberi rasa aman baik bagi manajemen maupun investor. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah kondisi keuangan dan distribusi dividen. Nah, pembayaran dividen ini tidak cukup hanya didasarkan pada saldo laba ditahan, tetapi juga sangat bergantung pada likuiditas atau ketersediaan kas perusahaan.
Nah, sebuah manajemen ini harus mempertimbangkan ketersediaan kas setelah memenuhi kewajiban lancar dan modal kerja minimum. Nah, dengan demikian, dividen hanya layak dibayarkan jika perusahaan ini benar-benar memiliki kas yang cukup untuk menjaga kelangsungan operasi saat ini maupun di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dividen. Dividen secara umum dalam akuntansi adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Semua dividen akan mengurangi total ekuitas dalam perusahaan, tapi khusus dividen saham itu tidak. Dividen terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama ialah dividen tunai, yang kedua dividen properti, yang ketiga ialah dividen likuidasi. Dividen tunai umumnya merupakan liabilitas lancar karena perusahaan itu harus segera melakukan pembayaran. Perusahaan akan menggunakan jurnal laba ditahan pada dividen tunai untuk pengumuman dan menjurnal dividen tunai pada kas saat melakukan pembayaran. Kebijakan dividen itu bervariasi antar perusahaan. Beberapa perusahaan biasa melakukan pembayaran triwulan, tetapi adapun perusahaan itu yang membagikan dividennya itu hanya jika terpaksa akibat adanya penurunan laba. Yang kedua ialah dividen properti. Merupakan dividen yang dibayarkan dalam aset perusahaan selain kas. Dividen properti ini dapat berupa barang dagangan, real estate, ataupun bentuk yang telah ditetapkan oleh direksi. Ketika mendeklarasikan dividen properti, perusahaan harus mengukur kembali properti yang akan didistribusikan pada nilai wajar, mengakui keuntungan atau kerugian apapun sebagai selisih antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal deklarasi. Pada saat mendeklarasi dividen properti, perusahaan dapat menjurnal investasi ekuitas pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, serta jurnal laba ditahan pada dividen properti. Sedangkan pada saat dilakukan distribusi, dapat dijurnal dengan dividen properti yang harus dibayar pada investasi ekuitas. Selanjutnya adalah dividen likuidasi, merupakan dividen yang didasarkan pada selain laba ditahan atau dividen apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan, mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Pada deklarasi, perusahaan dapat menjurnal laba ditahan dan premi saham biasa pada dividen yang harus dibayar, sedangkan pada tanggal pembayaran dapat di jurnal dividen yang harus dibayar pada kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saham preferensi. Saham preferensi merupakan kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur-fitur yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen adalah yang pertama ada preferensi terhadap dividen, yang kedua ada preferensi terhadap aset jika terjadi likuidasi, yang ketiga ada dapat dikonversi menjadi saham biasa, dan yang terakhir dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi. Perusahaan menerbitkan saham preferen dengan nilai nominal yang menyatakan preferensi dividen sebagai persentase dari nilai nominal. Dengan demikian, pemegang saham preferen 8% dengan nilai nominal $100 berhak atas dividen tahunan sebesar $8 per saham. Saham ini umumnya disebut sebagai saham preferen 8%. Dalam kasus saham preferen tanpa nilai nominal, perusahaan menyatakan preferensi dividen sebagai jumlah dolar tertentu per saham. Misalnya, $7 per saham. Saham ini umumnya disebut sebagai saham preferen $7. Selanjutnya, fitur saham preferensi. Ada saham preferensi kumulatif, saham preferensi partisipasi, saham preferensi konversi, saham preferensi yang dapat dipanggil, dan yang terakhir ada saham preferensi yang dapat ditebus. Akuntansi dan pelaporan saham preferensi. Akuntansi untuk saham preferen
pada saat penerbitan serupa dengan saham biasa. Perusahaan mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan agio saham. Sebagai ilustrasi, asumsikan Bisco Place menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $10 dan harga tunai $12 per lembar. Bisco mencatat penerbitan tersebut sebagai berikut. Uang tunai 120.000 pada modal saham preferen 100.000 dan bagikan premium preference 20.000. Oleh karena itu, Biscorp mengelola rekening terpisah untuk berbagai kelas saham ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuisisi kembali saham. Perusahaan membeli saham beredar karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menyediakan distribusi kelebihan uang tunai yang hemat pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan dan untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, untuk menggagalkan upaya pengambil ahlian atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang terakhir, untuk membuat pasar saham. Beberapa perusahaan publik memilih menjadi perusahaan privat dengan membeli saham mereka yang beredar melalui pembelian dengan leverage atau LBO. Setelah memperoleh kembali saham, perusahaan dapat menariknya kembali atau menyimpannya di kas negara untuk diterbitkan kembali. Jika tidak ditarik kembali, saham tersebut disebut saham treasury. Secara teknis, saham treasury adalah saham milik perusahaan yang diperoleh kembali setelah diterbitkan dan dilunasi sepenuhnya. Saham treasury bukan merupakan aset. Suatu aset harus memiliki kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan saham treasury hanya mengurangi jumlah saham biasa yang beredar. Ketika perusahaan membeli saham treasury, terjadi penurunan aset dan ekuitas. Ketika sebuah perusahaan membeli kembali sebagian sahamnya yang beredar, perusahaan tersebut belum memperoleh aset. Pembelian kembali tersebut hanya mengurangi aset bersih. Dividen saham adalah pembagian saham tambahan kepada para pemegang saham secara proporsional tanpa adanya pembayaran kas atau aset lain. Dalam hal ini, perusahaan tidak mengeluarkan aset ataupun menambah liabilitas, melainkan hanya melakukan reklasifikasi di ekuitas, yaitu mengurangi laba ditahan dan menambah modal saham. Jumlah saham beredar bertambah, tetapi persentase kepemilikan setiap saham tetap sama. Akibat adanya tambahan jumlah saham, nilai buku per saham akan turun, meskipun total ekuitas perusahaan tidak berubah. Misalnya, Fine memiliki 100.000 saham dengan nilai nominal 1 pound sterling dan laba ditahan sebanyak 50.000 pound sterling. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham 10%, diterbitkanlah 10.000 saham baru. Modal saham naik menjadi 110.000 pound sterling, laba ditahan turun menjadi 40.000 pound sterling, dan total ekuitas tetap 150.000 pound sterling. Pemegang saham yang awalnya memiliki 40.000 lembar atau 40% akan menjadi 44 lembar, tetapi persentase kepemilikannya tetap 40%. Berbeda dengan dividen saham, pemecah saham dilakukan dengan membagi satu saham menjadi beberapa saham dengan nilai nominal lebih kecil. Tujuan utama pemecah saham adalah menurunkan harga pasar per saham agar lebih terjangkau dan meningkatkan daya tarik saham bagi investor. Dalam pemecah saham, jumlah saham memang bertambah, tetapi nilai nominal per saham turun, sehingga modal saham secara total tetap sama. Contohnya adalah ketika perusahaan melakukan pemecah saham. Sebelum split, terdapat 100.000 saham dengan nilai nominal 1 euro. Setelah split, jumlah saham menjadi 200.000 lembar, namun nilai nominalnya turun menjadi 0,50 euro per saham. Sehingga modal saham tetap 100.000 euro, tidak ada perubahan pada total ekuitas maupun laba ditahan. Hanya jumlah dan nilai nominal saham yang berubah.
Penyajian dan analisis ekuitas. Penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan itu menunjukkan bagian ekuitas secara komprehensif, menggunakan hak terkait dan hak istimewa dari setiap efek yang beredar. Nah, hal yang diungkapkan itu ada preferensi, dividen, dan likuidasi, hak partisipasi, harga dan tanggal penarikan, serta konferensi. Dan terakhir, jangka waktu kontrak untuk penerbitan saham tambahan. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Nah, perusahaan juga diwajibkan untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada total laba rugi komprehensif untuk periode bersangkutan. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Nah, yang terakhir, untuk setiap komponen ekuitas, rekomendasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah menggunakan perubahan yang diakibatkan dari itu keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada setiap item dari penghasilan komprehensif lain. Terakhir, transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Selanjutnya ada analisis menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Nah, ini ada 3. Yang pertama, pengambilan ekuitas saham biasa. Rasio ini atau imbal hasil atas ekuitas mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk per setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Yang kedua ada rasio pembayaran, adalah rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Nah, jika saham Preven beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, dibagi dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Lalu yang terakhir ada nilai buku saham. Nilai buku saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham dari perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Namun, angka tersebut itu kehilangan relevansinya jika penilaian pada laporan posisi keuangan gagal mendekati nilai wajar aset.